al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina wal ridha wal yaqin wal mauti ala dinil islam wal iman bila mihnatin wal imtihan wa bi jahi sayyidil jami'atan likulli niyatin salihah wa ila hadratil habib khususan ila ruhi jami'il anbiya wal awliya wa syuhada wa salihin khususan ila ruhi jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila ruhul kubur wa ila ruhul halsidi wa ila ruhul maqam syirsyir wa ila ruhul Muhammad Saman wa ila ruhul Muhammad Rasyad bin Abdul Hakalam Bayan al-Bajid wa ila ruhul Syekhina wa murabbiruhina Asyik Muhammad Zaini bin Abdul Sakumpul Maruf Sirin Nabi wa Ali Nabi wa madadihim umdud Nabi madadihim umdud Nabi madadihim al-Fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim kulli harfin kutiba wa yaktabu abadal abidin wa daharad dahirin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi qala al-musannifu wa muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah senantiasa kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang sangat banyak yang selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kenikmatan panjang umur, sehat badan, zahir dan batin, sehatnya, afiatnya. Mudah-mudahan ini semua apa yang kita lakukan sebahagian pembuktian kita mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan dengan berkah kita mensyukuri nikmat Allah sebagaimana janjinya Allah, maka akan ditambah-tambah nikmatnya pula. Amin. Allahumma. Kemudian selawat beriring salam tercurah terlimpah kepada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat, kerabat, tabi'in wa tabi'in ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala umatnya Nabi Muhammad yang sebenar-benarnya, umatnya yang Nabi Muhammad yang diakuinya, dan kita selalu bisa menjalankan syariat-syariatnya dan termasuk orang yang cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya nanti kita akan mendapatkan syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Di pertemuan kita kali ini masih pembahasan tentang al-hassu ala talabil ilmi. Artinya kita itu disuruh berajin, rajin, cangkal, dikarasi sedikit mencari ilmu itu, jangan malas. Nah itu, dipaksakan sedikit. Terkadang memang berlawanan dengan nafsu aja. Capek-capek ini aja, nyaman berabah aja. Nah itu kan kadang itu. Nah, padahal kada guring juga, berabah itu kada guring maksudnya tidak tidur kan, berabah aja. Sampai jam 10 kada guring juga masih. Sampai jam 11. Padahal kalau hadir ke majelis ilmu sampai jam 10 aja kan. Ini jam 11 belum tidur. Nah, nafsu itu memang maunya yang enak-enak. Maunya yang nyaman-nyaman aja nafsu itu. Giliran yang susah-susah tidak mau, itu nafsu itu. Nah, diceritakan para aulia Allah Subhanahu wa taala, sebahagian jalan orang yang diangkat sebabnya menjadi wali itu jadi antaranya melawani nafsu. Nah,
Kalau wae kawa bisa jadi wali ya. Kalunya kawa. Ya kalunya tidak bisa semua adalah. Semisal subuh kan. Nafsu pinginnya tidur aja. Itu umumnya tuh. Gurunya kan kayak itu pingin naik tidur, tapi kan namanya sudah azan subuh, kewajiban lawan kerasi kayak gitu. Apalagi kan hujan-hujan subuh tuh nah, nafsu tuh cocok itu. Mamanya di samping ada, ya kalah. Lampu mati pulang. Nah, tasalur bakat ya lah. Pasti nafsu tuh, tapi ini kewajiban. Mau ndak mau nih, bangun. Kalau habisnya tidur nggak ada masalah lagi kan, artinya kewajibannya gugur kan. Tapi kalau bisa lah, jangan tidur sebelum habis waktu subuh. Kalau sudah habis waktu subuh, anggaplah kalau karena waktu subuh nih tidak tentu ya. Kalau kita sekarang ini subuh, isyaratnya rasanya jam 6-an kurang lebih ya. Kurang dikit rasanya berapa menit. Nah habis itu ayo aja. Karena orang yang tidur di waktu subuh itu menyebabkan susah cari rezeki. Susah. Jadi kalaunya sudah matahari itu timbul akan dulu. Kalau hendak guring juga, ayo aja. Kalau bisa. Kalau yang ada kawal lagi lain pulang cerita pokoknya aja aku kayaknya bila ada guring juga bisa mati sebenarnya nama ada mau cari amannya ya guring ada bapak tidur aja bacangan kematian berusaha karena kada ada jadi suruh bacangan darurat gitu ya kalau nah itu nafsu hadir ke majelis ilmu ya sama juga belawan nafsu kita ini belawan asa kuler asa malas asa hendak belawan ya nah sehingga dikatakan dari Imam Syafi'i rahimahullah taala kata Imam Syafi'i jersidin malam yatulan ta'alumi sa'atan belajar abdullah jahli itulah hayati. Barang siapa yang tidak mau merasakan susah payahnya waktu belajar ilmu, kan waktu belajar ilmu itu susah. Tadi kan melawan nafsu, mungkin mata mengantuk, dilawan juga. Apalagi orang di pondok-pondok nih, kisah orang sekolah nih kan. Kami ingat dulu di pondok itu terkadang majelis itu kan bisa malam. Sering malam majelis, siang sudahnya deh, kalau dihitung lagi deh, habis subuh majelis pengajian, kayaknya sekolah pulang sampai siang, istirahat sebentar siang, kayaknya habis asar belajar pulang, akhirnya malam keuyuhan ngantuk, itu manusiawi deh. Untung-untung gak ada teguringnya lah, mau ngantuk masih separuh ngantuk tuh antara tidur dan tidak tidur, antara tidur dan jaga itu ngantuk. Kadang-kadang ke alam sebelah, kadang-kadang ke alam nyata, ke alam gaib, ke alam maya. Nah, itu ngantuk. Nah, tentu kata Imam Syafi'i, bila orang tuh kadang hendak merasakan susah payahnya, capeknya ketika dia belajar mencari ilmu, niscaya dia akan merasakan kehinaan atau mendapatkan kebodohan sepanjang hidupnya itu nanti. Artinya kada beilmu kan susah. Orang kalau kada beilmu itu model kayak kada belampu. Kayak apa kada belampu kita? Rumah ndak ada lampunya, berjalan motor ndak ada lampunya. Apa kabar? Susah kalau. Tabrak taruh apa segala macam. Ada kisah. Orang tua dulu itu kan orang dulu itu susah mencari ilmu. Anunya ini nah, perjuangan mencari ilmu itu susah. Kami ingat dulu waktu kecil mau mengaji itu, kan lampu anu tembok yang pakai minyak tanah itu, sumbu kain. Kalau kainnya katun bagus tuh lampu tuh. Kalau kainnya pitoron bawa pina malap taya. Kalau malap tapi nama leleh itu nah lampunya itu mengaji. Tulak ke rumah guru pakai lampu colok. Tahu colok obor. Anu bambu itu dikasih kain, kasih minyak, mengaji. Susah kan? Pahit tidak nuntut ilmu. Susah payah nuntut ilmu. Lalu ceritanya, makanya banyak juga orang dulu tuh yang kada tapi paham di ilmu karena susahnya akhirnya sudah. Nah,
kada belajar giliran hendak kawin kisah tadi. Maka kada belajar ilmu giliran hendak kawin, hendak nikah, bukan hendak kawin ya, nikah dulu baru kawinnya lah. Walimahnya tuh habis nikah. Walimah tuh urus kan. Nikah orang dahulu tuh nikah di kampung tuh kan penghulu pembantu naib dulu kan itu. Kalau sekarang kada ada lagi penghulu tuh, sekarang langsung kepala KUA naib menikahkan. Kada ada kan penghulu kayak kita di kampung dulu, kada ada lagi. Itu kebijakan dari pemerintah karena ada mungkin sejenis apalah supaya pengamanan lah. Karena kan kalau ada penghulu dinikahkan ya harus kurang kan, mau nikah di bawah tangan tak oleh penghulu, mau nikah di bawah betis kan ada tahu naib. Enggak tahu naib kan, lalu oleh pemerintah kada boleh, bahkan ada perdanya, ada undang-undangnya ceritanya jangan sembarang nikahkan kalau orang yang kada berwenang. Jujur ulun itu sering didatangin orang mau dinikahkan, orang tuh minta nikahkan lawan ulun, jangannya orang datang minta dinikahi ulun nyaman iya ada ini kan jangannya orang datang guru jadi nikahi ulun, nah rezeki menihang ya Allah. Ini kada minta dinikahkan menyamaninya, tapi kada tahu kasusnya, kada wani ulun. Guru aja nikahkan kami, ulun nikah ke KUA. Ini boleh ya, kisah ini kan umum, jadi kita ndak asipi kada boleh. Ulun nikah itu ke KUA. Anu aja, kada kawa guru karena kami ini aja kayak ini kisahnya. Nah, ujarnya kayak itu cerita dia, kita kan udah tahu juga kan, nah, ambil aman aja. Bunyinya istri saya calon istrinya itu memang sudah cerai, cuma kada diurus akta cerainya, surat talak bukti karena statusnya janda. Kada boleh kalau nikah di kantor KUA kada boleh, pasti ditanya orang statusnya apa. Jakanya bepada bujang leh, ada tahu juga ya kalau jakanya boleh ya kok itu le berdusta bang, memang berdusta bang. Misalnya ketika penghulu nanyai statusnya apa, bujang, nah kadang alih lagi selamat sudah sebuting jalan. Ini rupanya jujur juga nya bepandah, artinya kada perawan lagi pernah kawin gitu. Nah lalu statusnya cerai, lalu status cerai ini buktinya kada ada karena dia kada diurusinya, bahasanya kayak itu jauh di pulau sana kan, di seberang lautan sana jauh kada diurus, lalu kada kawa penghulu, kada kawa aja penghulu. Nah lalu mencari orang yang lain untuk menikahkan. Sebenarnya itu kalau memang bujur ceritanya cerai kan segalanya kan itu cuma pembuktian aja toh, nang istilah surat talak itu pembuktian aja. Makanya ketika orang menjatuhkan talak apa segala macam itu, walaupun kada di surat talak tetap jatuh talak, kada usah menunggu keluar surat talak hanya jatuh. Ada yang kada paham gitu, anu je surat talaknya belum keluar lagi je, mau kumpulai orangnya mau kumpulan, padahal betul talakan berujuk kada. Anu jah kami je kisahnya nih, orang ini dua laki bini sudah cerai, statusnya cerai, masih mau kumpul karena ini surat talak belum keluar, ada jatuh menunggu adanya surat talak udah dipandai aja. Nah ianya orangnya itu ketika kayak gitu kalau ada orang kayak itu, orang bahari itu. Nah, jadi sama-sama mau urusi surat talaknya masih berkumpul. Ada orangnya sudah bertanya lawan ulun, menelponi lawan ulun, pernah juga guru aja. Kayak apa guru je ulun nih jadi cerai laki ulun je ulun jatuh cerai, ditalak kan jatuh, tapi ulun masih serumah aja. Ulun pun berujuk laki ikam, merujuk ikam pulang sebelum habis masa iddah, karena apa halal aja. Ada guru aja ulun ini sudah 3 kali sudah nih je. Nah ulun mau sudah 3 kali itu ulun nak kawal lagi dah itu. Cuma aja ini maaf nih kisah pribadi sebujurannya nih orang nih. Anu aja subuh tadi laki ulun hendak aja sampai kayak itu nelpon ulun bari aja hendak napa kada tahu juga. Bujur ulun nelpon wan ulun kayak itu ulun kada kawa itu, kada kawa apalagi sudah talak 3 itu, sudah talak 3 itu selesai sudah, kada kawa berujung lagi itu. Paksa becina buta mah lagi bahasa kampung kan, kawin dulu. Nah pernah juga itu kejadian di daerah kami Banjar gitu, menelponi ke ulun, guru ini ada orang talak 3 jadi 3 nih je kisahnya. Kayak apa guru? Julun jauhnya betakun kak aku sini banyaknya guru di kampung sopan betakun guru yang ketahuan orang je. Namun kakak guru jauh menelpon kan kada tahu anu kayak apa guru je. Jadi inya tuh kawannya
Jadi suruhnya kawannya menikahi, menolongi. Nah cukup rezeki ikam cukup ada bapak sampai talak 3 tuh. Jadi suruh bini ini nikah lawan orang dulu, tapi kawannya disuruhnya. Pernah kejadian juga itu. Menelpon julun, ulun bermalaman menelpon jam 11-an rasanya waktu itu. Awas bang, udah kejadiannya ada berapa bulan dah. Hanya aja ingat kisahkan juga. Jangan kemarin-kemarin, kisahkan kemarin bang. Hanya aja ingat. Habis itu anu aja ulun disuruh ngawini kayak begitu aja. Julun mau kawan ikam menyuruh itu kan jika ikam. Cuma yang beri kawin itu kan statusnya dicerai kalau pulang bayinya berujuk biasa, benikah biasa lawan. Habis kan indah apa pulang. Itu ada aturannya, itu ada aturannya, harus sembarang. Nah sampai di mana tadi kisahnya tadi? Nah kisah kawin tadi lah. Kisah orang kampung kawin tadi. Lalu kawin bahari nikahnya di rumah. Maka banyak orang menonton sekampungan. Bahari itu nikah itu se-RT 2 RT hibah. Maka rame bermandi-mandi segala macam. Wah ini nikah kan mbahnya cukup rukun nikah tuh, nikahnya lagi di KUA. 2 saksi nang dinikahkan atau kumpul beberapa orang nyaman sudah nikah. Wah ini kada tahu orang. Cuma mau ulah tahu tuh media pulang. Wah ini kan nikahnya aja berlima aja, soalnya yang tahu beribu orangnya. Kenapa dilip kan? Kalau bahari nyaman. Nikahnya orangnya ada banyak aja kan tuh dilipnya pas menonton 100. Jadi 100 nang tahu jadinya. Padahal nang menghadapi orangnya 5 6 aja. Jadi cara pengulo kalian ini mau nikah ya. Ini Pangulu ada isi buku panduan. Biasanya kayak itu aja. Ini yang belumnya harus paham. Nah, karena bakal nanti makan kan ada melalui masa-masa itu nanti. Ini dia Pangulu ada buku aturan orang habis pernikahan, aturan tinju meninju kan. Percaya jadi Pangulu, tapi tetap dinikahkan. Nah nanti kata Pangulu seminggu kemudian buku surat nikah ambil ke rumah. Dulu tuh lama surat nikah nih. Kadanya wah ini belum nikah jadi deh, belum lagi ijab kabul, belum lagi akad nikah. Jadi ada buku nikahnya aja. Kalau dulu seminggu, sebulan buku nikah tuh hanya jadi. Cuma dikasih SIM sementara masih. SIM sementara itu artinya surat izin mengemudi juga. Mengemudi kan. Kayak kita motor tuh. Bilainya mati, STNK-nya kan bilainya proses menghidup itu ada fotokopian tuh, boleh kita bawa. Bilainya razia, tanyai orang apa? Nah, masih proses memperpanjang lagi. Cuma STNK tuh kadang-kadang diperpanjang. Ya kayak itu emang kalau dipanjang. Mana kamu memperpanjang STNK? Nah, sama di Samsat kita nih menghidupi motor gratis. Masa bayar menghidupi motor? Bayar lah. Menghidupi motor gratis. Nah, ringkas kata nikah. Seminggu kemudian ke kantor KUA pengantin tadi. Jadi dites oleh Pangulu. Kata Pangulu, sudahlah dibacai buku tadi yang kau kasih panduan orang 2 laki istri. Sudah Pak Pangulu katanya. Mau kontes nih Pangulu. Terus bacaan mandi apa bilang Pangulu? Bacaan mandi apa? Umat kada berpikir panjang membaca nawaitu sa'adah aja wasalamah Utsman lillahi ta'ala aja. Wah takjub Pangulu seumur-umur hidupnya mendengar bacaan mandi ini. Nawaitu sa'adah wasalamah Utsman lillahi ta'ala. Je Pangulu di mana-mana pulang ikam dapat bacaan kayak itu. Nah, gini Pak Pangulu aja. Sa'adah itu istri saya. Oh, aja. Salamah itu mertua bini. Utsman itu mertua laki. Wah, je Pangulu ini sarumahan ikam mandi ngarane. Nah, nawaitu sa'adah wasalamah Utsman lillahi ta'ala. Salah. Ada ilmu. Yang ada ilmu ya itu tuh gara-garanya ada ilmu. Ada lagi kisah kain aja itu. Simpanan. Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Ujar Imam Syafi'i. Orang tuh kalau kada belajar ilmu agama di waktu mudanya, tidak belajar ilmu di waktu mudanya, sudah itu fakabbir alaihi, mending mati aja bahasa kitanya ya. Kalau liwafati bagi kewafatan takbirakan aja artinya kada berguna. Kalau kada berilmu tuh kada berguna, kayak orang mati aja lagi. Layamutu fiha wa la yahya, kada bermutu menghabisi biaya. Oh jen. Padahal artinya itu penguraannya. Nah, hayatul fata bil ilmi wat tuqa, mulianya seseorang itu tentu dengan keilmuan dan ketakwaan. Kada ada nasab, kada ada.
Kalau mulia orang sebenarnya nasab, enggak. Hadis Nabi mengatakan itu, ya Rasulullah, man akramun nas, siapa yang paling mulia? Kata Nabi, yang paling mulia itu orang yang atqahum, orang yang paling takwa. Siapapun itu. Siapa karena kan orang itu merasa mulia karena nasab keturunan, karena pangkat jabatan, karena ketampanan, kecantikan. Itu memang sebab orang sombong itu. Sebab orang sombong, pangkat jabatan, keilmuan, kepintaran, itu sebab sombong tuh ada celah tuh. Kalau kada bisa menyebabkan sombong. Kekayaan itu bisa, kebungasan, ketampanan. Pokoknya biliknya becaramin rasainya tuh bang paling bungas satu RT itu, lalu sombong dalam satu RT itu, nah kayak gitu. Padahal kada gitu, mulianya seseorang itu dengan ilmu. Nah, tapi ilmu pulang jangan juga disumbungkan. Nah, mau disumbungkan ilmunya ada mulia pulang, kan amanah. Jadi semua amanah-amanah Allah tidak mesti harus disombongkan, namun disyukuri. Disyukuri kan? Disyukuri. Becaramin, berdoa kan, becaramin itu berdoa. Apa bacaan becermin apa? Hah? Alhamdulillahilladzi ahsana hasin khuluqi. Ya Allah, bagusnya Engkau menciptakan aku, baguskan pula budi pekertiku, paranaiku. Nah, kada sombong kalau apa yang disombongkan? Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Manusia itu terjadi antara sulbi dan dua belah dada perempuan. Maaf, sperma laki-laki itu di sulbi, turun ke kemaluan laki-laki, masuk ke rahim seorang perempuan. Perempuan pun ada spermanya antara dua belahan susu. Asal kejadian itu kan. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Apa yang disombongkan? Bakantut berataan berbau, buang angin berataan berbau. Jangan dikira bau kembang tahi. Ayo, semua lubang ada tainya, tai telinga, tai hidung, tai mata. Ada celah, tak menyumbangkan itu ada celah. Biar bungas tetap kada kawa sombong. Guring taliur, bujur, guring taliur mengaruh apa sih? Ada kisah. Ini kawan beheri guring tanganga, tidur nganga, tidur mulutnya terbuka, ada uyah nang bebikian tuh, nah garam kan, ada garam bebikian tuh. Ini setengah nakal juga kawan ini. Ditaliinya diunjuninya kawan itu, nah jadi unjunnya beheri kawan di pondok, lulus sekolah ada alim. Kalau uang kayak itu, nanya beheri kan macam-macam beheri itu kawan. Sekolah di pondok itu banyak kan, beberapa ratus orangnya, macam-macam modelnya tuh, kalirnya tuh. Karena yang ke pondok itu bisa juga hendak orang tuanya, lalu pindah dicocok kayak jadinya, lalu pindah ke kawan hendak orang tuanya aja, ada juga hendak anaknya. Nah masih mending ini hendak. Makanya kan kalau dipaksa-paksa, kita mau dipaksa-paksa akhirnya ini ada karuan tadi, ada karuan tampung. Akhirnya jadi maulah unar mah, maulah culak mah, diunjuninya kawan tengah guring tuh aja, diunjuninya kan ulang guring tuh. Merasa pina jakadawan gula merah enggak apa-apa, nyaman naik gula merah. Ini uyah. Ada nang dipupurinya kawan, nanya guring macam-macam potongan. Nah, jadi itu kisah tadi. Jadi celah-celah membuat orang sombong itu tadi. Jadi disyukuri manusia tuh ada kawa pokoknya. Apa yang disumbangkan tadi? Disumbangkan berataan ini semuanya titipan lah, bisa kisah kayak apa aja modelnya, sampai manusia yang paling tinggi jabatannya presiden itu pun titipan juga. Anak sombong lah, supan banget, malu banget kita kalau sombong. Udah kenapa-napa. Kita ingati awal lahir ke dunia, awal kejadian, awal lahir ke dunia ada awal sombong tuh, udah bisa sombong tuh. Awal kejadian kita kayak apa, ada awal sombong, udah bisa sombong. Dengan lahir kita kayak apa, ada bisa sombong. Lahir sama, tidak ada tambah pakaian semuanya. Kejadiannya kayak itu semua manusia. Nah ini kisah arwah Guru Bakri lah, ujar almarhum Ki Haji Bakri. Manusia tuh maaf di sini, sekiranya
Ini maaf, sperma jadi sini ini kisah guru bakri kita bawa berjalan pasti orang jijik melihat. Itulah kita di sini. Saking hinanya kita nih. Ayo, asal kejadian kita kan itu. Cuma dibentuk dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yakhruju min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Selagi keluar kalian dari rahim ibu-ibu kalian tidak mengetahui apa juga pun sedikit juga pun tidak tahu apa-apa. Kemudian dijadikan Allah Subhanahu wa taala as-sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Ya, kami itu lagu orang tua beri gitu. Kami bisi nenek itu guru mengaji di kampung. Jadi itu masih ingat beliau itu amalannya kuat, makanya amalan kuat itu jadi ya amalkan jadi kata Ikrimah anak Abu Jahal. Ikrimah itu kan beriman tuh Abu Jahal kata kalau jadi sidin orang yang mengamalkan Quran tuh karena mau pikun paling sedikit sehari semalam tuh membaca 100 ayat. Yasin awan tabarakin cukup ya kalau kan 100 ayat gitu Yasin aja 84 ayat deh kalau nah tambah Al-Muluk 30 ayat lebih 100 deh tambah Waqiah mulak orang yang mengamalkan 100 ayat dalam sehari semalam membaca Al-Quran tidak bakalan ditimpa penyakit pikun walaupun umurnya jompo sudah. Nini ulun itu 125 paling tua sekabupaten Amuntai waktu zaman Bupati Suhailin Mukhtar. Suhailin Mukhtar kan tahu sampai bupati kan ada kalau Bahari kan Suhailin Mukhtar kan tahu ulun masih amalan sidin tuh Quran sidin apa yo kalau subuh orang Bahari di kampung tuh orang dulu di kampung tidurnya agak cepat jadi kalau tidur cepat otomatis bangunnya cepatnya juga cuma di kampung tuh jam 10 tuh sunyi sudah di kampung tuh di kampung lah di kota kan guringan orang pasti kayaknya subuh tuh sungsong bangun tuh jam 4 tuh hampir dipastikan sudah bangun sudah kita guring jam 1 jam 2 apakah ada jam 7 bangunnya mamulornya mundur kan coba pian guringi songsong saya jam 11 guring deh belum mengantuk dulu aja belum mengantuk kayak apa aja guring deh nah ya itu tadi undurnya kita di sini kadang jam 1 tuh jam anu kayak di Melak ada guringan lagi orang coba aja mau tak guringnya itu bisa diingat subuh lagi tuh orang dulu tuh guringan songsong makanya di kampung-kampung tuh dari anak-anak banyak isi anak karena guring songsong apa ulahan ada bapak ulahan menugal kawannya lah jadi umur 125 usia 100 itu masih uban aja di kepala masih bisa dihitung cuma bongkok aja Pak bongkok badannya kayak anu tenang Nggak ada pikun. Pertama ulun belajar mengaji perguruan paninian. Nenek itu di kampung tuh nenek laki dengan nenek kai tetap nenek nyambut ada orang dulu kayak itu. Aturannya kai kalau ini nenek juga nenek laki dengan nenek bini. Apa ini kan kai aturannya kai ini kan nenek laki nenek bini pernah dengar kayak itulah. Nenek juga nyambut. Nenek kan. Kalau almarhum ini almarhum kakek saya tidak pernah melihat karena saya lahir 2 hari meninggal beliau. Anu kan belum anu lagi tidak tahu. Jadi bunyi orang tua dulu kau kalau pengen tahu tanggal tahun lahirmu lihat kubur kai ditambahi 2 hari mundur. Ulun itihi tahun 82. Berarti ulun lahirnya tahun 82 orang Bahari kayak itu aja. Kada tahu nang tanggal kita nang bisi tanggal gitu. Dia Bahari mana tahu di tanggal. Kalau ada hitungan Arab aja orang Bahari. Nah, seumur arwah gulu ya. Gulu nih gulu leher nih. Seumur gulu ya taruh. Seumur gulu lah. Jadi itu tadi amalan tuh. Amalan supaya jangan pikun. Baca Quran. Melayau itu kisahnya mana-mana tadi leh. Jadi tadi masalah sombong tadi kan kayak itu. Kemudian dikatakan di dalam makalah beliau lagi malah ya alam bisi gahir kadam fikibari. Nah, orang tuh kalau di waktu kecil tidak mau belajar ilmu, tidak berilmu, tidak bakalan bisa masa depannya itu lebih cerah tuh. Kurang harapannya Anda masa depan cerah kalau kada berilmu. Mesti ada ilmu.
pengetahuan segala macam seperti itu. Dan berkata daripada kalam Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala, beliau berkata, tafaqahu qabla an tusawwadu. Hendaklah kalian tuh berilmu dahulu sebelum menjadi pemimpin. Kita ini pemimpin semua. Pemimpin diri sendiri, pemimpin nanti kalau sudah berkeluarga, anak istri, sampai pemimpin yang ke tingkat atasnya lagi. Mesti menghajatkan ilmu-ilmu. Nah, ini kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar ini kan apa namanya? Asalnya jagawan kan ceritanya. Sayyidina Umar ini asalnya orang yang paling jagau waktu itu, berani memusuhi Rasulullah terang-terangan. Akhirnya pulang Mbah Iman berani membela Rasulullah terang-terangan pulang. Nah, ini bagus kayak gini. Akhirnya nang termasuk jagau sahabat Nabi itu Sayyidina Umar, Sayyidina Ali itu termasuk jagau tuh. Tahu jagau? Artinya berani. Berani, termasuk berani membela Rasulullah. Nah, Sayyidina Ali itu termasuk. Kalau yang Sayyidina Umar, Utsman, Abu Bakar dan sahabat-sahabat lain itu berani juga, cuma tidak sepokal, bahasa kita tidak seperti sepokal Sayyidina Umar. Dan cuma pulang ada keuntungan masing-masing. Sahabat itu semuanya ada keistimewaan, makanya kita tidak boleh membeda-bedakan. Apalagi sampai ada paham yang menghukumkan sahabat-sahabat itu. Ada kalau paham-paham Syiah itu, dia madahkan sahabat itu laknatullah, tidak boleh kayak gitu. Ada paham kalau ada orang ada senang dengan sahabat Nabi, itu lain paham kita tuh. Jadi semua sahabat ini ada nilai kelebihan tersendiri. Kayak Sayyidina Utsman. Bini Sayyidina Utsman itu dua, anak Rasulullah dua-duanya. Untung kalau pertama dulu kawin bini Sayyidina Utsman itu dengan siapa? Ummu Kulsum dah. Yang pertama tuh. Nya dua, meninggal kawin ulang. Asalnya meninggal satu lalu menangis. Meninggal bini Sayyidina Utsman nangis. Bukan syadidah aja ceritanya di situ sampai menangis itu menangis sedih. Lalu oleh Rasulullah, wahai Utsman, kenapa menangis banget? Banyak bebinian lagi. Kata Sayyidina Utsman, ndak. Tentu ikatan saya dengan sampean akan renggang. Kan ya, bekas mantu kan anaknya meninggal kan kayak renggang nanti. Oh, kalau kayak gitu kata Rasulullah, ku kawinakan lagi anakku seikut adiknya. Lawan engkau dua turun ke adik. Kan ada orang kayak itu turun ke adik boleh ya. Mbah kakaknya dikawini, meninggal habis umur, kawin pulang. Namun digabungkan nggak boleh ya kalau yang turun ke adik. Boleh ada di kampung kami itu ada juga kayak itu. Rezekinya kan. Rezekinya artinya turun ke adik pulang, bujangannya kawin pulang dengan adiknya. Makanya di galeri Sayyidina Utsman itu Dzunnurain, artinya orang yang mempunyai dua cahaya dari Rasulullah. Sampai-sampai Nabi itu saking senangnya dengan Sayyidina Utsman nih, kelebihan sahabat tuh. Jangannya ada lagi di sini aku bisa anak binian, ku kawin akan pulang lawan Utsman di sini. Saking hebatnya. Kuitannya orang tuanya yang mahandeki, apa kabar? Ulun ada bisi kawan. Orangnya langsung berkisah lawan ulun. Guru aja. Inya tuh bini dua. Guru juga lalu inya berkisah lawan ulun. Langsung nya ada ulun sambat gurunya. Karena guru tuh tawan, insyaallah tahu pian kalau ulun sambat anu guru aja. Waktu ceramah tuh nyambet ulun arah guru Zainal aja, ulun dua aja. Waktu ceramah tuh kan. Jurun kenapa sebabnya jadi dua itu? Nya kayak ini guru aja. Kuitannya nang marahi ulun aja. Kuitannya nang marahi artinya guru kawinnya kan anakku. Nah, ya tadi rezeki manihang tadi. Langsung kuitannya menikahkan di hotel. Inya berkisah lawan ulun langsung. Julun apa amalannya guru? Wah, hendak juga sekali di sini. Hendak tapi kedua ini. Ya kalau guru Sukarudin hendak tapi kedua ini masih tawani bini lagi aja. Apa? Julun apa amalannya kan ada guru aja biasa aja amalan sembahyang kayak orang aja, juhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Memang sudah Tuhan kuitannya kawin akan anakku aja. Nah, mubazir itulah ya kalau mau ada anak kakak itu tuh bagus saja kan apa? Mau ada, mau nggak ada ya itu tadi rezekinya tadi. Ayo kawan ulun berkisah kayak itu.
Sampai weh ini pemulaannya tuh guru aja bini ulun sarik kayak aja nyata aja sarik ya kalau paling sarik nang ya sebulan 2 bulan dah kalau sarik kadang-kadang mungkin sarik belewesan sarik belewesan kakaruan dilepas tambahnya upau sama sekali ya kalau jadi bini mau aku sarik sekalian tambahnya dilepasnya tuh tambahnya ini dapat apa-apa baik bersabar mah lagi apakah ada cari jalan pahala sabar lagi namanya akhirnya bagus saya guru aja nah itu sambil ditiup-tiup sambil ditiup sambil ditiup-tiup juga aja nah, ditiup di ubun-ubun padahal kan nah ulun ijazahkan walaupun ulun ini belum juga dua ada saya juga penguani juga tadi itu dibaca ditiup di ubun-ubun bini yang pernah kalau dijazahkan yang di surah Al-Insan itu pian mun bini mandanga bini ini laki saling tiup meniup ya anu benar itu artinya anu benar kayak perangko di surah Hal ata alal insan yang kedua ayat kedua itu inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu tarik napas sami'annya 7 kali basira tiup di ubun-ubun bini nyaharatan guring nyaharatan guring tiup di ubun-ubun bini itu nah sudah bebini tapi namun yang belum itu lewat bayangannya kalau betampungas ini Quran juga nih bila betampungas tuh supaya orang tuh melihat pina senang aja walaupun ulun nih wallahu alam ada yang senang ada yang kada itu wajar aja itu ya kalau kita kata Imam Syafi'i ridwan nas ghayatun la tudrak kalau mengharap orang itu senang semua dengan kita tidak bakalan pasti ada yang senang ada yang kada itu hukum alam tapi sakada-kadanya banyak senang pada kada banyak senang pada baca wazayyanaha linnauzirin 3 kali 1 kali napas kalau Anda betampungas baca itu atau bebinian kalau Anda pakai bedak baca itu supaya wanas bahasa kampung itu ya enak dipandang wazayyanaha linnauzirin 1 kali napas 3 kali hembusakan baru cuci betampungas cuci muka kalau dia ada paham betampungas tadi apa di betampungas nah sedikit lagi tadi Imam Ali tadi kan jadi sahabat itu kan ada keistimewaan masing-masing tadi semuanya istimewa sahabat apalagi sahabat tuh satu istimewanya hidup lawan Nabi dulu kumpul melihat Nabi dulu kan untung banget tuh ada hurufannya itu udah satu itu udah belum lagi yang lain-lain sakedudukan lawan Nabi makan kumpul dengan Nabi anak awam jadi kita ini kan ada apa-apanya kemudian berkata lagi Imam Nawawi berkata lagi Sayyidina Ali karramallahu wajhah kalau di atas tadi Umar tafaqahu qabla an tusawwadu subhanul yaum rijalul gad di makalah daripada ucapan yang lain kenapa disuruh menjadi orang berilmu dulu nanti akan jadi pemimpin karena memang sebagai makalah Imam Ali pemuda-pemudi sekarang kata Imam Ali nanti bakal menjadi pemimpin maka dari itu hendaklah mempunyai modal ilmu untuk sanggup menjadi pemimpin entah itu pemimpin dalam urusan rumah tangga dan pemimpin dalam berwarga negara nah kayak jadi RT jadi pembakal itu kan pasti ada ilmunya juga ada kisah nah itu jadi kita lebih habisan salah hilaf mohon maaf mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua taufik dan hidayahnya dapat menjalankan apa-apa yang diperintahkannya menjauhi apa-apa yang menjadi larangan-larangannya dimudahkan segala urusan-urusan kita dan dikabulkan segala hajat-hajat kita dunia dan akhirat ala tilkaniha al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil amin ya Allah bismillahirrahmanirrahim Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikat qarrabina ya rabbal alamin Allahumma astur uyubana wa uyuba muallimina
ولا تذهب بركة علومهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أهلك الكفرة والمشركين أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين خصوصا في فلسطين وفي الجزاء وفي جميع المكان يا رب العالمين. اللهم دمر اليهود والنصارى وإسرائيل وشتت شملهم وفرق جمعهم وخرب بنيانهم وزلزل أقدامهم يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.